Pemirsa Intens Investigasi, geger pernyataan berani dan lantang yang keluar dari mulut sosok Widya di sosial media terkait kasus hilangnya nyawa sepasang kekasih, Vina dan Eki, di Cirebon, Jawa Barat pada 8 tahun silam. Seperti diketahui memang mendapat reaksi keras dari sejumlah praktisi hukum, termasuk diantaranya Rasman Arif Nasution. Ya, terkesan lebih vokal daripada pengacara lainnya yang bahkan mendesak pihak Kominfo dan Bareskrim Mabes Polri untuk segera menangkap Widya. Pernyataan keras dan seruan Rasman ternyata baru-baru ini mendapatkan tanggapan langsung dari si empunya video, yaitu Widya, yang menyampaikan langsung alasan dan keluh kesahnya dianggap Rasman sebagai orang yang meresahkan. Lantas, seperti apa pernyataan Widya yang disampaikan langsung melalui video yang ia unggah melalui akun media sosialnya? Benarkah pula Widya tak terima dianggap meresahkan oleh praktisi hukum yang berkepala pelontos tersebut? Lalu, apa pula kata praktisi hukum lainnya yang seolah mulai tergugah dengan pernyataan yang dibuat Widya? Benarkah pula seolah percaya dengan kepercayaan diri Widya yang disampaikan dalam akun media sosialnya? Deoli Payumara meminta Widya untuk membawa hal-hal atau bukti yang diketahuinya ke pihak kepolisian. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berkoar-koar dan tak segan menyenggol beberapa institusi pemerintahan hingga jenderal dan sejumlah nama lainnya, aksi yang dilakukan Widya beberapa waktu belakangan ini memang diketahui mendapatkan tanggapan cukup keras dari praktisi hukum Rasman Arif Nasution. Ya, Rasman kepada tim Intens Investigasi beberapa waktu lalu menilai pernyataan yang diberikan wanita paruh baya tersebut seolah sangat meresahkan dan bahkan meminta pihak Menkominfo dan pihak kepolisian agar menangkap Widya dan mempertanggungjawabkan pernyataannya di muka hukum. Saya jujur ya, saya melihat dalam 2 minggu terakhir ini ada sosok seorang perempuan yang katanya bernama Widya. Ini meresahkan. Ya, saya bukan sependapat dengan si beling-beling, bukan. Tapi menurut saya, dia meresahkan. Kenapa? Pertama, ini orang cerita tapi seolah-olah fakta. Dan fakta itu dia tidak tunjukkan gitu. Misalnya sebut si A, si B, si C adalah si Andika, anak jenderal, cucu jenderal, terus kasih duit sekian miliar, kemudian ada uang narkoba. Ini nggak dirangkai gitu. Ini saya heran, ini orang siapa sih gitu. Dan saya minta Pak Kominfo dan juga Cyber Bareskrim Mabes Polri untuk tangkap ini orang. Tangkap ini. Apa sih yang nggak dicurigai Widya? Saya tanya, apa yang nggak dicurigai Widya? Widya mencurigai katanya ada anak jenderal bintang 1, ada cucu jenderal, ada anak bupati. Apa yang dia nggak curigai? Sekarang kemarin dia curigai lagi masalah bandar narkoba. Menyikapi hal ini, Widya seperti dikutip tim Intens Investigasi dari akun media sosialnya, terlihat santai menanggapi pernyataan praktisi hukum yang dikenal memiliki rambut pelontos tersebut. Widya beranggapan apa yang keluar dari mulutnya bukan sesuatu yang asal, melainkan sesuatu yang dikeluarkannya atas dasar keadilan.
Selain itu, Widya pun mengaku seolah menganulir statement dari pihak kepolisian yang seolah yakin dengan apa yang dilakukannya seperti disampaikan dalam press conference-nya baru-baru ini. Widya menyebutkan Peggy Setiawan yang ditangkap tidak seperti gambaran yang banyak beredar terkait sosok dari DPO, sehingga ia pun menuding Peggy dipaksa untuk mengakui dirinya sebagai dalang dalam hilangnya nyawa Vina dan Eki. Ada orang ya yang katanya botak itu ya, saya meresahkan statementnya. Dalam kategori apa ya saya meresahkan? Saya butuh keadilan kok dibilang meresahkan. Yang saya heran begini Pak, coba katanya ya yang namanya DPO itu atas nama Peggy Setiawan, kemudian ada tanda-tanda di telinga. Nah sekarang gini deh, ya di telinganya Peggy Setiawan anak Pak Cecep ada bekas jahitan operasi, bekas anting nggak? Ya ada bekas anting nggak di telinganya? Ya coba perhatikan ya. Jangan dibodohi lah masyarakat ini. Saya bilang bisa aja kalian membodohi yang namanya masyarakat di Indonesia. Ya kan, tidak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan, telinganya yang namanya Peggy Setiawan, DPO itu katanya tanda-tandanya, katanya waktu itu kan telinganya ada bekas anting. Coba periksa jahitan bekas anting yang ada di telinganya Peggy, anaknya Cecep. Masuk akal nggak kira-kira? Itu ada bekas jahitannya loh Pak. Nah sekarang bilang kalau Peggy Setiawan itu benar-benar pelakunya hanya modal gambar, hanya modal foto. Ini yang nggak masuk akal. Ini yang nggak masuk akal. Ya Allah, kapanlah Indonesia ini ya butuh pemimpin yang benar-benar hukumnya terbuka. Ini kami ya sebagai rakyat kecil ditindas. 8 orang dipenjarakan, orang kasus senjata sajam, senjata tajam dipaksa untuk mengakui kasusnya Vina. Berteriak lantang dan diduga mendapatkan jegalan dari banyak pihak menyikapi aksi yang dilakukannya. Memang sebelumnya Widya dianggap sempat menyenggol pengacara kondang yang juga kuasa hukum keluarga almarhumah Vina saat membahas perihal keinginan Hotman Paris untuk membentuk tim pencari fakta TPF agar mengungkap permasalahan ini terang benderang. Kembali mengutip pernyataan Hotman di akun media sosialnya, Hotman diduga juga kembali menyindir Widya terkait apa yang dirinya perjuangkan dengan tetap kekeh untuk meminta dibentuknya tim pencari fakta. Halo para yang selalu menanya kasus Vina gimana? Kenapa Hotman diam saja? Yang siapa yang diam sih? Ya, yang teriak-teriak agar dibentuk tim pencari fakta kan Hotman. Karena aku tahu kalau hanya jalur melalui KUHAP, kalau hanya jalur melalui peradilan terhadap Peggy, tidak akan terungkap lagi kasus ini. Nanti Peggy akan dibawa ke sidang, mungkin bebas, mungkin tidak bebas, tapi kasus the real sebenarnya tidak terungkap. Padahal BAP tahun 2016 total bertentangan dengan BAP tahun 2024. Jadi something wrong. Jadi kalaupun BAP tahun 2024 dibawa ke pengadilan, maka semakin sah terbukti ada 2 perkara yang sama tapi putusannya berbeda didasarkan kepada 2 BAP yang berbeda. Dulu disebutkan yang 2 DPO itulah yang mengantar almarhum ke flyover. Itu di BAP. Kenapa penyidiknya tidak diperiksa yang 2016? Sementara sekarang katanya fiktif, ya. Kemudian dulu disebutkan semua mengatakan Peggy adalah salah satu pelaku. Tapi sekarang 5 mengatakan bukan pelaku yang 2024. Dan apakah Peggy-nya Peggy yang sama? Jadi kunci utamanya itu adalah penyidik di tahun 2016 itu harus diperiksa. Halo Propam, di mana kamu?
Tanpa itu nggak akan terbongkar. Keluarga Vina nggak bisa apa-apa karena tidak ada upaya hukum. Kami kuasa hukum keluarga Vina nggak bisa apa-apa karena saya ngerti hukum. Nggak kayak lu hanya ngomong-ngomong, monyong. Sementara itu dalam hal ini memang pernyataan Widya seolah dianggap oleh banyak pihak sebagai sebuah kebenaran. Maka dari itu sedikit memberi saran, praktisi hukum Deo Lipayumara pun meminta Widya untuk membawa hal-hal atau bukti yang diketahuinya ke pihak kepolisian, jika memang hal-hal yang diyakininya adalah sebuah kebenaran. Widya, dia mengoceh-ngoceh. Ya mungkin suka juga dia mengoceh-ngoceh. Jadi kita nggak bisa melarang juga dia mengoceh-ngoceh ya. Jadi ya hak dia lah. Ocehannya benar atau salah juga kita tidak berani kemudian menggambarkan sebagai kebenaran atau menggambarkan sebagai kesalahan. Tapi sebenarnya kalau sekali Bu Widya kalau dia berani mengoceh dan dia merasa bukti-buktinya ada atau pemikiran dia benar, dia harus laporkan ini ke kepolisian sebagai bukti-bukti, sebagai kesaksian. Supaya apa? Dia nggak dicap nanti sebagai orang yang menyebarkan berita bohong atau hoax begitu. Jadi dia lebih gentle daripada dia ngoceh-ngoceh di medsos, lebih gentle dia datang ke penegak hukum, sampaikan ini buktinya, ini ceritanya, sampaikan begitu. Itu lebih gentle dan lebih bagus. Di balik tanggapan Widya yang disampaikan buntut dari pernyataan Hotman, memang selama ini tidak ada yang mengenal Widya. Namun demikian, kemunculannya di publik dibuat heboh. Lantas siapa sesungguhnya Widya itu? Benarkah seperti disinyalir Denny Darko bahwa Widya sekedar pembawa pesan dari orang yang tidak berani menampakkan diri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sementara itu, jika ditarik ke belakang, misteri di balik hilangnya nyawa Vina dan Eki masih bak sebuah cerita dongeng yang tidak pernah menemukan kebenarannya yang hakiki. Maka dari itu, penasaran dengan siapakah Widya, datang dari mana sang wanita paruh baya tersebut, dan mengapa dengan bentuk perawakannya yang seperti ibu-ibu desa pada umumnya, berani mengungkapkan pernyataan mengejutkan, dan bahkan membawa beberapa institusi pemerintahan. Tim Intens Investigasi mencoba menghubungi Denny Darko dan menerawang melalui kartu tarotnya. Benarkah bahwa Widya sebenarnya adalah seseorang yang sangat dekat dengan orang yang memiliki sumber berita, sehingga berani mengungkapkan banyak hal yang konon diketahuinya tersebut? Percaya atau tidaknya kita biasanya akan melihat atribut dari seseorang. Nah, atribut misalkan saat orang ini adalah seorang anggota Polri, maka dia dipercaya karena seragam yang dia kenakan. Saat kalian semua menonton saya, percaya karena kartu yang saya pegang. Nah, Bu Widya ini muncul begitu saja dengan video yang menunjukkan wajahnya dekat sekali, sosok wanita parubaya yang dia nggak menunjukkan atribut sama sekali. Maka kalau boleh orang-orang ini mungkin pikirkan, mungkin ya dia ini dianggap seseorang yang memiliki atau hubungan atau berteman dekat dengan orang yang menjadi sumber berita. Jadi kalau saya katakan Bu Widya ini bukanlah sumber beritanya, tapi orang yang ada di sebelahnya atau orang yang dekat dengannya, inilah si pembisik dan sumber beritanya. Nah, kemudian orang bertanya, apa gunanya Bu Widya ini tadi? Maka saya katakan sebenarnya Bu Widya ini sebenarnya adalah sebuah cara agar informasi ini tersampaikan. Bisa saja orang ini tidak bisa menyampaikan karena dia ini tidak boleh menyampaikan hal itu tadi.
Nah kemudian ini kan yang muncul di benak para netizen. Dan mereka percaya sekali jangan-jangan Bu Widya ini adalah teman orang dalam yang mengetahui kasus ini berjalan. Apapun tadi, karena dia tidak memverifikasi apapun, ya percaya, tapi lebih percaya bahwa kasus ini akan digelar secara hukum perkaranya, dan ya kita ikuti saja nanti berjalannya hal ini. Sementara itu, sekalipun penuh teka-teki, tapi kemunculan Widya seolah memberi banyak sinyal. Dan dari sanalah warganet mulai bergerombol membentuk barisan para pendukung. Padahal berdasarkan kartu tarot yang dibaca Denny Darko, keterangan Widya belum tentu sepenuhnya benar. Kemunculannya sekedar mengisi ruang-ruang kosong di tengah proses pengungkapan kasus Vina yang berjalan lambat. Maka dari itu Denny Darko menyarankan Widya untuk segera muncul dan menampakkan diri secara lebih terang sehingga orang bisa menilai keterangannya secara lebih objektif, bukan sekedar so tahu. Beliau ini mengisi kebingungan masyarakat yang masih menanti polisi menunjukkan bukti yang kemarin juga sempat ditunjukkan dan berjalannya proses pengadilan yang akan berlangsung sebentar lagi. Nah, sebelum ini terjadi ya orang-orang seperti saya yang membuka kartu, memprediksi masa depan, orang-orang yang mengaku memiliki informasi, ini kemudian menjadi buruan dari netizen. Saya katakan seperti tadi bahwa ini adalah hal yang lumrah, wajar, tapi saat ini sudah membentuk pola pikir netizen sampai sangat percaya kalau Peggy ini tidak bersalah atau bersalah. Ini kalau saya kira sudah membunuh sebuah hal yang seharusnya kita masih tetap jaga, tetap hidup. Percaya atas proses pengadilan di Indonesia dan percaya bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jangan arogan, jangan sotoy, jangan memberikan sebuah statement yang kita tidak bisa pertanggungjawabkan source-nya ini dari mana. Saat saya mengatakan hal ini, saya menunjukkan bahwa saya mendapatkan info dari kartu, yang mana kartu ini memiliki arti universal. Nah inilah cara saya untuk menyikapi atau mempelajari sebuah fenomena. Nah, kalau seandainya Bu Widya ini ingin menyampaikan apapun silahkan. Tapi akan lebih baik jika dia memberitahukan sumbernya. Kalau ternyata dia adalah seorang yang menganalisa, ya disampaikan analisanya berdasarkan apa. Kan ada data yang dia dapatkan. Atau mungkin ternyata beliau adalah seorang dokter komunikasi atau dokter ahli forensik. Ini kan kita nggak tahu. Jadi harapan saya sih di sini ya beliau ini segera menampakkan jati dirinya, atributnya ini apa. Karena jika tidak nanti lama-lama orang akan ya terbelah antara yang bilang ini sok tahu, sotoi, atau ya orang yang percaya bahwa dia ini jangan-jangan adalah orang yang juga quotes on quotes ini terlibat dalam pengawasan kasus ini. Nah tapi apapun itu kan nggak sehat, karena artinya kepercayaan publik ini sudah di-shape atau dibentuk oleh seseorang yang bisa saja loh tiba-tiba dia ngilang. Di lain sisi, di balik penerawangan Denny Darko untuk mengungkap siapakah sosok Widya sesungguhnya, kemarin ketidakhadiran Polda Jawa Barat pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan membuat persidangan ini harus ditunda selama seminggu ke belakang. Lantas, seperti apa praktisi hukum menilai hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Tak banyak yang tahu jika sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang dilaporkan oleh kuasa hukumnya seharusnya berjalan kemarin. Namun karena ketidakhadiran pihak kepolisian Polda Jawa Barat,
membuat persidangan ini harus ditunda selama seminggu ke belakang. Lantas, seperti apa praktisi hukum menilai hal ini? Benarkah menurut praktisi hukum hal ini sebagai upaya yang wajar dilakukan pihak kepolisian dalam rangka untuk melengkapi bukti sebanyak-banyaknya agar membuat mereka menang dalam perkara ini? Saya sebagai pengacara dan juga sebagai praktisi hukum yang tidak jarang juga ya, saya biasa melakukan pra-peradilan di pengadilan ketika saya merasakan bahwa klien saya tidak mendapatkan keadilan dalam proses penegakan hukum itu. Saya kira ini hal yang biasa. Ketika satu kali dipanggil tidak hadir dalam proses pra-peradilan, itu hakim akan memberikan kesempatan untuk memanggil kembali dalam persidangan berikutnya agar hadir dalam proses pra-peradilan itu. Dan kalaupun nanti misalkan hakim termohon pra-peradilan dipanggil untuk kali kedua lalu dia tidak hadir di persidangan, maka hakim tunggal dalam perkara tersebut yang memeriksa perkara tersebut langsung melanjutkan tahapannya, yaitu tahapan pembuktian. Artinya ada kesempatan yang diberikan kepada termohon pra-peradilan tapi tidak digunakan untuk apa? Untuk menyangkali atau membantah atau membela dirinya dalam gugatan pra-peradilan itu. Tapi kalau misalkan tidak hadir sekali, jangan kemudian dicurigai bahwa oh ini jangan-jangan ini upaya untuk mempercepat berkas perkara agar jaksa mem-P21. Yang saya sih mengajak masyarakat untuk cobalah kita berpikir bahwa posisi penegakan hukum dalam kasus Vina ini sudah sesuai dengan tata cara yang sebenarnya. Saya melihatnya ini sudah on the track kok. Sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Tinggal nanti bagaimana pembuktiannya saja di dalam sidang nanti. Sehingga kalau misalkan sekarang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan, jangan pula kita curigai bahwa oh jangan-jangan dan seterusnya. Sehingga apa? Tidak henti-henti kita kemudian berdebat di perkara yang memang sebenarnya ini tidak susah. Sederhana kok perkara ini. Makanya biarkan proses pra-peradilan berjalan. Kita tunggu kalau misalkan minggu depan penyidik misalkan yang digugat tersebut tidak menghadiri sidang pra-peradilan, otomatis hakim akan melanjutkan prosesnya, yaitu ke proses pembuktian. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.